Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mulisin selaku dosen mata pembimbing pada kuliah manajemen perkantoran dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya hormati. Langsung saja ke pembahasan yang saya akan membahas materi yang berjudul tentang tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Adapun rumusan masalah terdiri sebagai berikut: 1. Pengertian tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. 2. Pengaturan pokok bidang tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Yang ketiga, penyederhanaan sistem kerja kantor. Yang keempat, efisiensi pekerjaan kantor. Langsung masuk ke pengertian tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien. Prosedur kerja, tahap dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Sistem kerja adalah suatu kesatuan antara tata kerja dan prosedur kerja sehingga membentuk suatu pola yang dapat dengan tepat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya, stabilitas, maksudnya bahwa sistem tata dan prosedur kerja itu harus mengandung unsur tetap sehingga menjamin kelancaran dan kemantapan kerja. Kedua, prosedur kerja merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan, baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju pekerjaan tersebut harus diselesaikan, maupun alat yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Sistem kerja merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem kerja merupakan kesatuan ide yang dapat diaplikasikan, di mana penggunaan konsep sistem kerja dianggap sebagai titik untuk memahami, menganalisa, dan memperbaiki sistem dalam suatu organisasi, baik IT termasuk di dalamnya ataupun tidak. Yang kedua, masuk ke poin B, pengaturan bidang. Kepala Badan. Tugas pokok Kepala Badan adalah pemimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah suatu dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya. Yang kedua, Kepala Sekretariat. Tugas pokok Kepala Sekretariat adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan, pengelolaan urusan keuangan, pegawai pelengkap, dan rumah tangga. Yang poin C, Kepala Sub Bagian Umum. Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang surat menyurat, kearsipan, pembekalan, dan perawatan. Penyederhanaan sistem kerja kantor. Penyederhanaan pekerja berkenan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kerja yang ditugaskan untuk pekerjaan tertentu. Ada tujuan teknik dan penggunaan kerja dan penyederhanaan kerja. Penyederhanaan kerja bertujuan mencari cara kerja yang lebih mudah, praktis, efisien, dan menghindari pemborosan. Penyederhanaan kerja kantor. Menyederhanakan berarti membuat suatu sistem yang ruwet atau pekerjaan yang sukar menjadi mudah atau ringan. Pelaksanaan asas ini sebagai berikut. Yang mana pedoman tentang tata cara dari suatu kerja perkantoran hendaknya memiliki yang benar-benar menghemat sumber kerja, yaitu cara yang termurah. Pedoman tentang perlengkapan tata usaha. Segenap perlengkapan tata usaha dari material sampai mesin dan perabot kantor sejauh mungkin hendaknya diusahakan standarisasi untuk memudahkan pengadaan. Pedoman tentang perorganisasian tata usaha. Berbagai kerja perkantoran yang bersifat umum sebaiknya dipersatukan dan dipusatkan pada suatu bagian tata usaha yang melayani semua operatif, misalnya pekerjaan penyambungan telepon. Definisi efisiensi pekerjaan kantor. Kata efisiensi berasal dari bahasa lain efficiency yang berarti menghasilkan, mengatakan, menjadikan. Suatu tindakan dapat disebut efisiensi apabila mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang diberikan, atau apabila mencapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha kecil yang mungkin diberikan. Stoner berpendapat
pada tahun 2010 mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Efisiensi kerja adalah merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya, merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya, dan terpendek dalam jaraknya. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenas, saya ucapkan terima kasih.